Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afi Alfianto di channel ini, channel yang sudah ditunggu-tunggu mungkin oleh kalian semua. Oke, sekarang mungkin kita akan lanjut membahas terkait budaya. Salah satu realita kehidupan yang sangat-sangat kental di dalam kehidupan kita masing-masing. Ngomong-ngomong soal budaya, kita kembali lagi sebelumnya, maaf, kita kembali lagi dengan saudara saya Ilham, ya. Ya, halo. Ngomong-ngomong soal budaya, kan kemarin kita membahas terkait apa itu budaya Jawa, kemudian asal usulnya itu dari mana, karakteristiknya juga. Mungkin topik kali ini kita akan membahas apakah budaya Jawa itu mendominasi wilayah Nusantara. Kalau bagi yang non Jawa ya mohon maaf, bagi yang biasanya itu yang daerah Sumatera, daerah Melayu, yang sukunya Melayu, Minangkabau atau yang Dayak lah, atau yang pokoknya yang non Jawa ya. Kalau yang merasa Indonesia itu sedang Jawanisasi, memang ya kurang lebih ya bisa dikatakan seperti itu, dan itu sendiri dapat memecah belah suku bangsa yang ada di Indonesia. Apa saja contoh dari Jawanisasi yang ada di Indonesia? Banyak sekali. Contoh, pemakaian nama umpama di politik ya, di ranah politik dan administratif. Dan ini sebutan bupati. Bupati ini aslinya dari bahasa Jawa. Pada pada masa tahun tahun sekitaran 1613 lah, pemerintahnya Sultan Agung. Nah, gelar adipati diganti menjadi bupati. Begitu pula dengan yang bawahnya, kecamatan. Camat ini menurut saya atau buku yang saya baca itu juga bahasa Jawa. Kepala desa atau lurah itu juga sama. Dusun bisa juga termasuk Jawanisasi ya. Itu dari ranah politik. Dan lalu dari segi budaya, Jawanisasi ini sangat banyak. Contoh kayak panggilan Mas atau Mbak ya. Ini aslinya ya gimana ya, cukup dapat menghapus budaya asli yang non Jawa. Umpama orang Betawi bilangnya kan empok ya, empok, atau enggak gitu panggilnya apa ya, cing atau gimana ya, Ya, Cing. ya gitu ya. Ya. Kalau seumpama budaya Jawa itu belum ada, mungkin budaya Jawa itu belum, maksudnya itu belum mendominasi. Sebutan-sebutan seperti Mbak, Mas, kemudian yang melekat pada seluruh bahkan Nusantara ini kan banyak sekali. Bahkan orang-orang luar Jawa pun bilangnya kan seperti itu. Sebelum ada, eh, kalau kita apa ya bahasanya, kalau kita anggaplah budaya Jawa itu hanya budaya kecil. Ya, Terus apa kira-kira panggilannya? Mungkin setiap suku lah. mungkin bisa jadi kayak nyonya, tuan gitu, seperti orang Belanda Oh, dulu iya, ya. iya, iya, iya. Ya mungkin itu apa memang dari segi sejarah kan juga Belanda waktu itu menjajah Indonesia, kemudian membawa budayanya ke wilayah Indonesia. Betul sekali. Bentar-bentar. Sabar dulu. Aku mau ngejelasin nih. Gimana ya kira-kira budaya itu bisa menyebar? Oke, yang pertama, faktor migrasi dan ekspansi wilayah. Jadi, zaman kerajaan untuk memperkuat wilayah negaranya, mereka akan melakukan yang namanya ekspansi wilayah. Kemudian para raja memerintahkan para rakyatnya untuk melakukan migrasi ke wilayah yang baru dikuasai atau ditaklukkan oleh suatu kerajaan. Di sanalah kemudian mereka bertemu dengan penduduk dari wilayah itu, menciptakan hubungan sosial yang baik, dan disitulah kemudian terjadi yang namanya akulturasi, asimilasi, bahkan amalgamasi sekalipun. Faktor yang kedua, faktor perdagangan. Kebanyakan dari penyebar budaya atau agama pada zaman kerajaan itu adalah seorang pedagang. Mereka berlayar dan berlabuh untuk mencari kebutuhan, dan salah satu semboyan mereka juga berkaitan dengan gold. Faktor yang ketiga, pernikahan.
Para raja pada zaman dahulu untuk memperkuat status titahnya sebagai seorang raja dan cerdas dalam diplomasi, mereka menggunakan cara pernikahan dengan kerajaan lain untuk menjalin kerjasama tentunya. Tapi keren keren. Lantas memang kalau berbicara tentang mendominasi, kalau zaman sekarang ini mungkin karena faktor sejarah kan ya. Sekarang sejarah pun zaman dahulu kerajaan pertama pun di Pulau Jawa. Ya, Itu pun sekarang kalau kita lihat kerajaan Majapahit kan begitu luas sampai ke wilayah Asia Tenggara bahkan. betul sekali. Itu kan sudah menunjukkan bahwasannya dalam tanda kutip Jawa itu sudah mendominasi bahkan sampai wilayah Asia Tenggara. Tapi memang harus kita itu sih harus kita filter biar enggak ya apa namanya Agar tidak hilang primor budaya kita. ya tapi kalau segi sejarah mungkin apakah dominasi ini sangat berpengaruh Sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Jawanisasi sendiri dimulai pada saat kerajaan Medang atau Mataram mulai memerintah di Jawa. Itu aslinya begini. Budaya Jawa sendiri itu lebih banyak mendapat pengaruh dari India. ya Nah, good nice dari India dicampurkan dengan budaya lokal, jadilah budaya Jawa. Makanya Hindunya Jawa, Hindu Jawa dengan Hindu yang ada di India berbeda. udah Nah, dan juga budaya Jawa itu pada saat itu dibawa dengan cara ekspansi wilayah. oh ya Nah, menduduki wilayah-wilayah setempat di Asia Tenggara. Pada saat itu Mataram kuno paling jauh itu hingga kerajaan Kamboja sekarang. Nah, itu juga membawa pengaruhnya seperti wayang. Di Kamboja sendiri ada wayang, Thailand ada, Malaysia ada, cuma bentuknya agak lain. Terus dari segi bahasa juga ya sama kan, ada pengaruh juga. Kalau di sini menyebut pimpinan negara itu raja, ya nah, rojo lah bahasa Jawa. Kalau di Thailand itu raja, kalau di Kamboja raja. Nah, seperti itu. berarti hampir sama lah sama wilayah Nusantara ini Ya, betul sekali. Jawanisasi sendiri mulai sangat terasa itu pada zamannya Pak Habibie pemerintah di Jawa. Nah, ini kan menimbulkan kontroversi kan. Pak Habibie itu dari bapaknya itu orang Bugis, tapi ibunya orang Jawa. Nah, ini dari segi ibunya ini merupakan kayak buat kontroversi lah. Orang-orang yang non Jawa itu menganggapnya kayak kenapa selalu orang Jawa, kok nggak yang lain aja. iya Nah, alasannya satu, kenapa yang non Jawa tidak mencalonkan diri menjadi presiden. Nah, iya ya mungkin itu ya kalau saya bilang itu sebuah kekecewaan sekarang waktu penjajahan Belanda selama hampir 3 abad lebih 3,5. Ya, betul. kemudian kan RI terbagi menjadi beberapa keresidenan beberapa negara federasi federal mulai dari Pulau Sumatera sendiri, kemudian Jawa sendiri, Kalimantan sendiri hingga Papua. Tapi kebanyakan memang Belanda itu menjajah wilayah Jawa, kebanyakan itu di Jawa. Bahkan memimpin sebuah organisasi pun di Jawa, pusatnya di Jawa. Ya itu memang menjadi salah satu kelebihan wilayah Jawa daripada wilayah-wilayah yang lain dari segi sejarah. Kemudian juga waktu itu kan wilayah-wilayah lain selain Pulau Jawa merasa dirinya kecewa karena apa? Terjadinya Pilih kasih. Yes, pilih
pilih kasih, kemudian ya kecewa lah istilahnya. Tidak dihiraukan. Hanya sentralisasi pada Pulau Jawa saja. Jadi wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi, Aceh, NTB, NTT itu mereka waktu itu gak begitu memperhatikan. Jadinya ya hanya sekedar di Pulau Jawa saja. Nah, mengapa demikian? Ya. Nah, itu karena dahulu itu kan apa ya? Zamannya VOC baru turun pertama, zamannya Peter Pot ya kalau tidak salah. Sebelum Cibinong. Iya. Lali aku. Nah, Lanjut, Gas. Peter Pot ini pertama kali turun ke Banten. Ya, Banten. Kenapa demikian? Karena Banten ini kan letaknya strategis ya. Mau ke timur dekat, ke barat juga dekat. Kalau umpama turun ke Aceh ya umpama ya. Tapi Nyun Sewu bagi orang Aceh sendiri. Kan kayak mau ke Maluku jauh. Mau ke tapi ke barat cepet. Nah, makanya dipilih tengah-tengahnya. Yakni di Jawa. Jadi memang Pulau Jawa itu sentral ya. Ya, tengah. Ya itu memang menjadi sebuah ikon sebetulnya. Tapi itu sih kalau nggak bisa juga kita mengatakan kalau mindset kita kalau Pulau Jawa itu merupakan pusatnya pemerintahan, pusatnya ya kegiatan sehari-hari kenegaraan, itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Sekarang gini, seumpama mindset orang bilang kalau Jawa itu merupakan pusatnya pemerintahan, kemudian tempatnya cari kerja itu di Jawa, kemudian Jawa itu lebih murah biaya hidupnya. Ya itu. Kalau sampai pemikiran seperti itu terjadi di dalam diri kita, ya otomatis wilayah Sumatera, Kalimantan, kemudian Sulawesi, Papua, NTT, NTB, mereka akan berusaha bermigrasi ke wilayah Jawa. Maka disitulah terjadi ledakan penduduk. Bonus demografinya sangat tinggi. Nah, itulah kenapa jangan sampai mindset itu tertanam di dalam diri kita. Betul sekali. Nah, pesan saya sih kalau kayak gini ya, kalian agar tidak terjadi merasa sentralisasi di Jawa, sebaiknya kalian membangun daerah kalian sendiri selayaknya di Jawa. Apa yang belum ada bangun, seperti itu. Ya. Majukan daerah kalian sendiri, maka kalian akan seperti kita. Kurang lebih pesan saya seperti itu. Tapi secara personal, secara pribadi, orang Jawa, apakah orang Jawa itu lebih pintar daripada orang lain? Kalau orang Jawa itu, kalau saya baca dari buku-buku yang ada, orang Jawa itu sifatnya pintar berpolitik. Itu sejak dulu apa baru-baru? Mulai zaman Hindu juga sudah gitu, sudah pintar berpolitik. Contohnya, ada pepatah mengatakan bahwa orang Jawa itu, ya maaf ya bagi yang non-Jawa, itu hampir tidak bisa ditaklukkan oleh suku bangsa manapun. Tapi mereka bisa hancur oleh orang Jawa sendiri, oleh saudaranya sendiri. Kalau saya pikir-pikir betul, mulai Mataram, Kediri, Pajang, Demak, Mataram, itu belum ada yang diserang hingga hancur oleh suku lain. Tapi rata-rata hancurnya karena perang saudara. Majapahit hancur gara-gara Raden Patah yang merupakan orang Jawa. Mataram pecah menjadi 4 gara-gara perang saudara. Kemudian Kahuripan, Kadiri hancurnya karena perang saudara. Belum pernah dihancurkan oleh suku lain. Ya, itu karena pintar berpolitik tadi itu ya. Terus kenapa Jawa itu kayak seperti itu sifatnya mudah berpolitik? Itu juga bawaan dari orang tuanya dulu. Umpama diajarin gimana caranya bermain lebih halus, tidak kasar lah untuk menghadapi sesuatu. Itu turun temurun. Nah, itu dipakai hingga zamannya tahun 1908 ada politik etis namanya. Ya. Nah, orang Jawa mulai memanfaatkan orang-orang Belanda. Seperti kata orang tua dulu, mainlah
jangan, jika kamu marah atau emosi jangan ditampakkan, kendalikan itu, dan itu bahkan hasilnya lebih gimana ya, daya hancurnya musuh itu lebih cepat. Bermain dengan politik dengan akal itu lebih cepat daripada pakai emosi. Nah, politik digunakan untuk balas budi kepada para warga penjajah ya. Aku sudah ngasih kerjaan berat, kan ya kasihan nggak tak kasih kerja, nggak tak kasih ilmu. Iya. Nah, makanya dikasih. Sama orang Jawa dimanfaatkan Manfaatkan. untuk menyerang balik mereka. Hmm. Seperti Sabto Tomonya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Aku menyekolahkan anak-anakku ke Belanda dan mendidik mereka dengan cara barat untuk mencari tahu titik lemahnya mereka. Nah, salah satunya adalah Bapak Pramuka Sri Sultan ke-9. Nah, itu dulu beliau di Tak pikir buat Powell. bukan. Bapak dunia. Lanjut. Pramuka dunia. Nah, Sri Sultan ke-9 itu sejak umur 4 tahun dididik ke keluarga Belanda. Diasuh di sana. Itu untuk ya itu tadi strategi, mengetahui titik lemahnya mereka. Setelah itu menyerang balik dengan cara mereka. Nah, dididik dengan cara barat dan itu strateginya berhasil. Nah, terus ada lagi cara politiknya orang Jawa itu seperti Sri Sunan Pakubuwono ke-10, Raja Surakarta. Beliau menyerang Belanda tidak dengan cara perang, tapi dengan menguras hartanya, harta kekayaan Belanda. Contoh ya, kalau di sini itu kalau ada kepala daerah akan kunjungan ke suatu daerah lain ya, Iya. itu pasti membutuhkan anggaran untuk makan, minum, nginep, menginap juga kan, nah, transport. Nah, beliau ini sering melakukan kunjungan ke paling jauh itu Bogor pernah, Sulawesi nggak tahu sih, pokok sering kunjungan lah, dan itu membuat resah polisi Belanda. Raja ini kok dikit-dikit kunjungan, nah gitu, habis-habisin uang negara aja. Memang itu tujuan Raja bermuka dua. Untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, Raja Yogyakarta itu juga bermain politik. Beliau itu dijuluki Sultan Sugih semasa hidupnya, Sultan yang kaya. Itu karena beliau selalu menarik pajak yang tinggi ketika Belanda ingin membangun pabrik di Yogyakarta. Jadi pajaknya agak naik dikit lah, dan mereka agak gimana ya? Ya uangnya agak terkuras. Seperti itu cara mainnya orang Jawa. Tapi waktu itu kan masa penjajahan Belanda VOC kan ya. Ya betul sekali. Tapi kalau kita bergeser maju 1942 penjajahan Jepang, apakah Jawa juga berkembang atau tetap stabil seperti itu? Untuk pada masa penjajahan Jepang ini masih berpolitik, terutama di Yogyakarta. Oke. Caranya cerdas sekali. Di Jepang itu terkenal akan proyek yang namanya Romusa. Ya, itu untuk konsumsi atau kebutuhan perang ya, seperti minyak dari tumbuhan itu ada itu dulu, tapi saya nggak tahu namanya. Kemudian bahan makanan, kemudian katun, kain itu untuk seragam itu ya, kapuk. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada saat itu untuk mencegah terjadinya Romusa di Jogja, beliau mengarahkan untuk membuat proyek menghubungkan sungai dari sungai satu ke sungai satunya. Jaraknya cukup jauh. Nah, itu dibuatlah selokan atau irigasi besar, namanya selokan Mataram. Jadi orang-orang Jogja dikerahkan untuk membangun selokan itu tadi, tapi Sri Sultan sendiri sudah bilang ke Jepang dan itu tidak apa-apa. Nah, daripada rakyatku kesiksa sampai mati, mending saya yang memperkerjakan, dan itu pun saya bayar. Begitu caranya. Koki bahaya orang Jawa. Termain di belakang.